Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita lanjutkan ke mencatat atau memposting ke dalam buku besar pembantu piutang dan pembantu hutang. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Nah, yang ini ada 5 jurnal khusus dari transaksi selama 30 hari dari perusahaan PD Melati. Nah, langkah selanjutnya setelah membuat jurnal khusus, setelah mencatat ke dalam jurnal khusus adalah membuat buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan dari siklus akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yaitu adanya buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Nah, untuk apa ini fungsinya? Ini fungsinya untuk membantu perusahaan mempermudah mengetahui transaksi dari setiap pelanggan kita atau dari setiap kreditur kita. Nah, piutang itu adalah tagihan kita di pelanggan. Ya, jadi misalnya di toko 123 itu transaksinya apa saja, kapan membelinya, kapan membayarnya, adakah yang diretur, dan berapa saldonya. Ketika dia mau bayar, kita tinggal cek di buku besar masing-masing. Misalnya ada toko 123, datang tanggal sekian, kita cek berapa sisa hutangnya, berarti berapa sisa piutang kita di toko 123. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini, 4 kolom, 1, 2, 3, 4, ada notasinya, ada debit kredit, kemudian ada saldonya. Nah, kita langsung saja untuk membuatnya, ini saya sudah buatkan masing-masing buku besarnya, buku besar pembantu piutangnya. Nah, ini dilihat dari mana? Ini saya sudah buatkan juga daftar pelanggan PD Melati lengkap dengan alamat dan nomor teleponnya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya membuat pertama, kita buat berapa buku besar yang harus dibuat. Nah, ini bisa dicek dari jurnal penjualan, dari sales jurnal. Nah, dari sini. Jadi, ini khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, berarti piutang kita ada di sini semua. Ada di toko 123, toko Fitra, dan sebagainya. Jadi, pertama kali kita melihat atau kita membuat buku besar pembantu piutang, kita langsung cek ke jurnal penjualan, sales jurnal. Sini. Nah, disinilah kita punya piutang di mereka. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7, karena ini toko Fitra 2 kali. Belinya itu berarti tanggal 5 dan tanggal 24. Ada 7 pelanggan kita atau ada 7 piutang kita di sini. Tuh, berarti kita buat 7 buku besar pembantu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah saya buatkan biar cepat. Ini juga tinggal dipindah-pindahkan saja. Sama dengan di sini, ambil dari sini, dan juga ini alamatnya dari sini. Nah, kemudian cara mengisinya bagaimana? Setelah kita membuat buku besar pembantu piutang, kita kasih nama masing-masing dengan alamat lengkapnya, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, kemudian kita isi dengan lembar ke-1, misalnya. Ini lembar ke-1, misalnya satu buku besar itu, satu buku besar pembantu piutang toko 123 itu kita buat nggak hanya segini, misalnya masing-masing kan aslinya itu tidak seperti ini, tapi bisa berbentuk kartu, itu ya, kartu, semacam kartu, ataupun semacam buku khusus judulnya toko 123, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa berlembar-lembar, apalagi kalau transaksinya selama 1 bulan itu sangat sering, ya misalnya 16 kali atau bahkan tiap hari. Makanya di sini ada lembar ke-1. Kalau misalkan lembar ke-1 sudah habis, berarti nanti tinggal ganti lembar kedua. Nah, syaratnya kita lihat juga dari jurnal penjualan. Nah, ini ada syaratnya. 2 per sebulan ke 30, batas kreditnya misalnya 10 juta. Ini kita saja yang membuat kebijakannya, berarti ke toko 123 itu kita batasi maksimal dia ngutang 10 juta gitu. Jadi ini tergantung perusahaan, tergantung kita yang memberikan batasannya. Nah, kita langsung saja postingkan ke buku besar pembantu piutang. Lihat toko 123
ini transaksi pertamanya itu di tanggal 4 Desember. Jadi kita langsung tulis di sini 4 Desember. Nomor buktinya kita langsung pindahkan saja. Nah, ini. Kemudian keterangannya ini kita kasih bebas ya, penjualan kredit saja boleh atau dengan jumlah yang dibelinya juga boleh. Penjualan kredit. Nah, berarti ini mutasinya tuh di sini, di debit. Karena ini piutang, berarti setiap dia membeli, tulisnya di sini. Jadi ini catatan bagi kita, piutang. Gitu ya. Piutang kita bertambah, berarti di toko 13 sebesar, kita pindahkan langsung dari sini, 1.650.000. Ini piutang, akun receivable itu piutang. Nah, gitu berarti saldonya sampai tanggal 4 Desember itu masih 1.650.000. Nah, kita cek lagi di jurnal khusus. Jadi untuk mencatat, memposting ke dalam buku besar pembantu piutang masing-masing toko, kita lihatnya dari 3 jurnal khusus. Pertama dari jurnal penjualan, ketika dia membeli secara kredit, dari jurnal penerimaan kas ketika dia membayar, kemudian dari jurnal memorial untuk mengecek apakah ada retur penjualan atau tidak. Nah, kita cek tadi dari sales jurnal, dari jurnal penjualan sudah, ini toko 123, kita cek di jurnal penerimaan kas, apakah dia pernah membayar. Nah, di case receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas, ini tidak ada nama toko 123. Nah, makanya saya bilang dulu untuk mengisi deskripsinya harus menggunakan nama tokonya, jadi biar kita memudahkan untuk memposting ke buku besar pembantu, piutang atau utang. Nah, di sini tidak ada toko 123. Kita cek juga di jurnal memorial. Tidak ada toko 123 di sini. Berarti tidak ada retur, tidak ada juga angsuran. Berarti sudah beres untuk mengisi buku besar pembantu piutang milik toko 123. Berarti ini sampai akhir Desember saldo piutang kita di toko 123 adalah 1.650.000. Kita lanjutkan ke toko Fitrah. Nah, toko Fitrah ini juga sama, ini lembar ke-1, syaratnya kita pindahkan dari jurnal penjualan. Nah, ini toko Fitrah, ini 3/10 EOM. Nah, batas kreditnya kita samakan saja 10 juta. Langsung isi tanggalnya, kita cek di jurnal penjualan. Nah, ini tanggal 5. Kemudian nomor buktinya, kita juga langsung pindahkan. Toko Fitrah ini FJ002, keterangannya samakan saja penjualan kredit. Kita isi berapa piutangnya, kita langsung ke jurnal penjualan. Nah, piutangnya itu adalah 2.475.000. Berarti saldonya sampai tanggal 5 adalah 2.475.000. Nah, kemudian lihat lagi di jurnal khusus di penerimaan kas. Toko Fitrah, ini ada tanggal, nah ini ada tanggal 23. Tapi sebelumnya kita cek juga jangan-jangan sebelum tanggal 23 ini ada barang yang diretur. Nah, di sini kita lihat adakah retur toko Fitrah. Nah, ini ada retur toko Fitrah. Retur penjualannya dikembalikan. Nah, berarti kita lihat piutang kita di toko Fitrah berkurang. Nah, 165. Jadi jangan lihat di sininya, tapi piutangnya. Karena kita buku besar pembantu piutang dagang. Nah, berarti ini piutangnya kredit 165.000 milik toko Fitrah. Berarti kita langsung pindahkan ke buku besar pembantu piutang toko Fitrah. Ini tanggal 6 ya, tanggal 6 besoknya. Nomor buktinya ini lihat di jurnal memorial. Nah, ini toko Fitrah NK001.
Namanya ini retur jualan. Nah, kalau retur berarti kan kredit. Lihat di sini sesuai dengan yang kita catat piutang dagunya kredit, berarti ini juga kredit. Nah, berarti ini debit, saldonya ini kredit, berarti tinggal dikurangi. Saldonya dikurangi yang ini. Nah, berarti saldonya sampai tanggal 6 Desember itu 2.310.000. Kita cek lagi di jurnal penerimaan kas. Tadi ada di jurnal penerimaan kas toko Fitra tanggal 23. Nah, ini berarti piutang dagangnya berkurang. Makanya ini kolomnya dikredit. Piutang dagangnya 2.310.000. Nah, berarti kita pindahkan juga ke sini tanggal 23. Nomor buktinya ini. Nah, berarti di sini pembayaran piutang. Ini juga dikredit. Kita cek, lihat. Tuh, ini akun SPB-nya kan di kolom kredit. Berarti dicatatnya juga di kolom kredit. Nah, berarti ini tinggal dihitung. Ini debit, ini kredit. Berarti dikurangi. Oke, berarti saldonya sampai tanggal 23 Desember itu adalah habis atau 0. Kita cek lagi apakah masih ada di jurnal pembelian. Di jurnal penjualan. Nah, ini toko Fitra ini masih ada nih, tanggal 24 dia beli lagi. Berarti kita catat juga di sini 24. Ini nomor buktinya. Maaf. Oke, keterangannya penjualan kredit lagi. Berarti kan ketemu lagi piutang, berarti di debit. Toko Fitra, nah ini piutang kita totalnya 4.125.000. Berarti ini tinggal ditambahkan saja karena sama-sama debit. Berarti saldo piutang kita di toko Fitra sampai tanggal 24 Desember adalah 4.125.000. Kita cek lagi apakah masih ada. Tidak ada. Ya, kita cek di jurnal memorial juga tidak ada. Toko Fitra lagi di bawahnya tidak ada, aman. Berarti kemudian dicek di jurnal penerimaan kas tidak ada juga. Setelah tanggal 24 itu tidak ada lagi penerimaan dari toko Fitra. Berarti sudah beres untuk buku besar pembantu piutang milik toko Fitra. Kemudian selanjutnya ada toko Andi. Kita cek toko Andi di jurnal penjualan. Toko Andi ini lihat tanggal 7. Tanggal 7. Kemudian nomor buktinya FJ003. Keterangannya penjualan kredit. Kita lihat berapa piutangnya, 3.300.000. Nah, ini belum dikasih syaratnya itu toko Andi 2/10N/30. Batas kreditnya samakan saja 10 juta. Oke, ini saldo masih sama 3.300.000. Kita cek di jurnal penerimaan kas atau di jurnal memorial dulu. Toko Andi, adakah toko Andi di sini? Toko Saka, toko Anggun, toko Fitra tidak ada. Adakah di jurnal penerimaan kas toko Andi? Tidak ada. Berarti sudah untuk buku besar pembantu piutang toko Andi. Sampai tanggal 31 Desember, saldo piutang toko Andi, saldo piutang kita di toko Andi sebesar 3.300.000. Kita lanjutkan toko Anggrek. Syaratnya. Lihat lagi seperti biasa di self journal toko Anggrek. Oke. Batas kreditnya samakan. Kita mulai, tanggal berapa mulainya toko Anggrek ini melakukan pembelian atau
kita menjual ke toko anggrek itu tanggal 12. Tanggal 12, nomor buktinya FC004, kemudian keterangannya penjualan kredit. Berapa jumlahnya? 2.475.000. Jadi saldonya masih 2.475.000. Kita cek di jurnal memorial, adakah nama toko anggrek di sini? Tidak ada. Kemudian kita cek juga di jurnal penerimaan kas, adakah toko anggrek? Tidak ada. Berarti sudah beres. Tinggal kita lanjutkan ke toko anggun. Nah, ini lembar ke-1, syaratnya kita ambil dari jurnal penjualan. Toko anggun, nah, batas kreditnya samakan 10 juta ya, 10, 1, 2, 3. Kita cek ke jurnal penjualan toko anggun ini tanggal 16. Tanggal 16 Desember, nomor buktinya FC005, keterangannya penjualan kredit. Nominalnya 1.650.000. Nah, kita cek lagi ke jurnal memorial, adakah di sini toko anggun? Nah, ada ini tanggal 17. Berarti ada retur. Tanggal 17, nomor buktinya NK002, retur penjualan. Kita cek berapa piutang yang dikredit, 82.500. Nah, berarti ini saldonya kita kurangi dengan ini. Nah, sudah, kita cek lagi, adakah toko anggun pernah mengangsur atau membayar utangnya? Kita cek di jurnal penerimaan kas. Tidak ada. Ya, berarti sudah beres sampai 1.567.500 sampai tanggal 31 Desember. Kita lanjutkan ke toko Anugrah. Lembar ke-1, syaratnya sama. Kita pindahkan dari jurnal penjualan. Kita cek dia tanggal berapa belinya. Toko Anugrah ini tanggal 26. Nomor buktinya FC007. Keterangannya samakan semua, penjualan kredit. Nominalnya adalah 4.950. Kita cek lagi apakah ada nama toko Anugrah di jurnal memorial. Artinya apakah PT Anugrah ini pernah meretur pembeliannya. Tidak ada. Ini ada toko anggun dan ini toko saka. Berarti tidak ada. Kita cek di jurnal penerimaan kas, adakah nama PT Anugrah? Tidak ada. Berarti sudah. Tinggal terakhir toko saka. Lakukan hal yang sama seperti di atas. Toko saka ini tanggal 27 mulainya. Oh, maaf. Syaratnya. Kreditnya samakan. Ini tadi tanggal 27 mulainya. Nomor buktinya.
008 keterangannya penjualan kredit. Nah, jumlahnya adalah 5.775.000, berarti saldonya sama. Kita cek di jurnal memorial adakah toko Saka di sini. Nah, ini ada toko Saka, berarti ada retur tanggal 28. Nomor buktinya NK003 retur penjualan. Kita pindahkan. Nah, ini piutangnya yang harus dipindahkan ya, jangan yang lainnya, nanti salah. 247.500 ini piutangnya. Kan itu buku besar pembantu piutang. Tinggal kita jumlahkan saldo akhirnya 5.775.000 dikurangi 247.500, hasilnya 5.527.500. Kita cek lagi apakah ada transaksi lagi PT Saka, toko Saka di jurnal penerimaan kas. Tidak ada, berarti sudah beres. Ini untuk penyusunan buku besar pembantu piutang. Nah, kita lanjutkan ke posting ke buku besar pembantu hutang. Nah, ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.